Halo guys, salam sepak bola. Selamat datang lagi di channel Japi Story, dan pada video kali ini gue akan berikan pandangan dan analisa terkait laga antara Persib Bandung berhadapan dengan Port FC di ajang Asia Champions League 2. Yang mana ajang ini adalah ajang pertamanya untuk Persib Bandung. Dan Persib Bandung tentunya mengemban beban yang sangat begitu berat, yang mana Persib harus bisa tampil maksimal guna untuk mendongkrak peringkat liga kita, yang mana saat ini sedang terseok-seok. Di tingkat ASEAN kita masih berada di peringkat ke-6, lalu juga tingkat Asia kita berada di peringkat ke-28. Jelas ini bukan peringkat yang sangat begitu baik-baik saja gitu ya. Makanya Persib Bandung mengemban tugas itu untuk bagaimana caranya Persib Bandung bisa mendongkrak peringkat Liga 1 Indonesia sebaik mungkin. Tetapi sebelum gue lanjutkan, silakan like dulu, silakan subscribe dulu, lalu juga tekan tulis di kolom komentar jika kalian punya pendapat yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam video ini. Nah, kurang lebih seminggu terakhir ya, Boyan Hodak itu sempat memberikan komentarnya terkait laga di Asia Champions League 2 ini. Tetapi Boyan Hodak sedikit mengeluh ya, karena Boyan Hodak ini merasa jadwal Persib Bandung ini sangat padat. Nah, kemarin Persib tampil di Liga 1 ya dan menang 2-1 atas PSIS Semarang. Ini adalah kemenangan keduanya Persib Bandung setelah di 3 laga terakhir Persib Bandung hanya mendapatkan hasil seri. Dan tentunya sekarang Persib Bandung kalau nggak salah itu berada di peringkat ke-4 ya, klasemen sementara. Dan nanti setelah laga melawan Port FC ini Persib Bandung akan hanya menjelang 4 hari gitu ya, akan tampil kembali melawan Persija Jakarta. Dan melawan Persija ini bukan hanya sebatas melanjutkan Liga 1 ya, tetapi ini adalah laga penting untuk Persib Bandung ya. Terlepas berbagai hal rivalitas dan sebagainya, tetapi ya yang paling penting adalah Persib sedang mencari kemenangan ya guna mengamankan posisinya di Liga 1 sebaik mungkin. Apalagi Persija. Persija pun kemarin setelah di pertandingan ya sempat kalah juga melawan PSBS Biak. Nah, Persija pun akan mengincar kemenangan melawan Persib Bandung. Dan ini yang dikeluhkan oleh Boyan Hodak. Jadwal liganya sangat begitu padat ya. Bahkan setelah tampil melawan Port FC ini Persib Bandung hanya punya waktu 4 hari untuk persiapan melawan Persija. Dan Boyan Hodak pun sempat mengeluh ini kepada PT Liga Indonesia ya, dan tentunya kepada PSSI agar bagaimana jadwal Persib ini tidak terlalu padat. Nah, sempat ya Boyan Hodak juga merasa bahwa segala komentarnya, segala keluhannya itu tidak ditanggapi oleh PSSI dan PT LIB. Tapi hemat gua gini, Liga kita ya, jadwal Liga 1 saat ini 2024-2025 itu sudah ada jadwalnya sebelum kick off liga ini dimulai. Nah, artinya ya ini agak sulit ya jika Boyan Hodak mengajukan perpindahan jadwal. Ini kalau yang dikeluhkan oleh Boyan Hodak. Ya karena jadwal liganya sudah diketok palu sebelum kick off laga perdana itu dimulai. Bahkan ya dalam agenda Liga Indonesia dan PSSI itu sampai 2027 jadwal Liga Indonesia ini dibuat. Nah, artinya ya mereka pun kemungkinan sudah memperhitungkan ya bagaimana tim-tim di Liga Indonesia ini akan memainkan laganya, apalagi yang tampil di ASEAN ya, yang diikuti oleh Borneo dan Persib di tingkat Asia. Nah, kemungkinan ini ada sedikit kurang matang ya dalam membuat jadwalnya. Ketika melihat ada pertandingan khususnya Persib Bandung yang tampil di Asia Champions League 2 dan di Liga 1 ini kurang sinkron. Nah, jadi agak berdempetan. Nah, ini yang dikeluhkan oleh Boyan Hodak. Nah, tetapi bagi gua ini adalah resiko ya untuk sebuah tim yang punya yang bermain ya selain di liganya sendiri ya. Artinya Persib juga kan tampil di Piala atau di Asia Champions League 2. Nah, memang tidak sebaik jadwal di Eropa gitu, yang mana punya jeda sampai 5 hari bahkan sampai 7 hari setelah memainkan laga di tingkat di tingkat Eropa gitu ya. Tetapi ini akan menjadi catatan menurut gua untuk PT Liga Indonesia dan Persib dan PSSI agar bagaimana ke depannya gitu ya ini lebih disesuaikan khususnya untuk tim-tim yang tampil di tingkat atau di luar Liga 1 atau mewakili Indonesia di tingkat ASEAN atau di tingkat Asia. Nah, itu poin pentingnya. Lalu jika melihat kekuatan dari Port FC, ini bukan tim yang cap kaleng-kaleng juga ya. Mereka meskipun tidak pernah juara di Thailand, di Liga 1 Thailand, tetapi liga ini punya sejarah yang cukup berpengaruh juga untuk sepak bola di Thailand. Di mana mereka sudah mendapatkan beberapa prestasi yang begitu luar biasa. Dan yang paling penting adalah ya harga dari tim
atau yang gua lihat di transfer market gitu ya, nilai pasarnya dari Port FC ini itu mencapai 121 miliar. Nah ini agak sedikit jauh dari Persib Bandung, yang mana Persib Bandung itu hanya bernilai 84,21 miliar. Ya, artinya ya jika kita melihat angka ya, melihat nilai pasar dari Port FC ini, nah ini mempunyai pemain-pemain yang lumayan tinggi juga harganya. Ya, setinggi-tingginya pemain di Persib Bandung ini kayaknya ada yang lebih tinggi di Port FC. Dan tentunya Port FC ini membawa Asnawi ya, Asnawi Mangku Alam ke di laga nanti melawan Persib Bandung, tetapi ya gue belum dapat informasi apakah dia akan tampil atau tidak. Kalau tampil ini akan menjadi pertontonan yang sangat unik lah ya, bagaimana kita melihat pemain timnas Indonesia itu membela tim di luar negeri lalu tampil di Indonesia melawan tim dari Indonesia. Dan kemarin juga kan Asnawi sempat ramai itu ya akan diambil oleh Persib Bandung ya, tetapi mungkin karena pertimbangan 1, 2, dan 3 hal oleh Boyan Hodak ya Asnawi gak jadi ke Persib Bandung. Tetapi kedepannya feeling gua Asnawi ini akan ke Persib Bandung gitu. Tapi ya tidak sekarang, nantilah di musim depan atau kapan gitu ya. Nah, mungkin secara pendekatan kan sudah ada nih sama Asnawi ya. Tinggal ya bagaimana kebutuhan Boyan Hodak dalam melihat Asnawi di Persib Bandung. Nah, dan Persib Bandung ya bukan hanya melawan Taiwan juga ya. Persib Bandung ini tergabung di grup F ya bersama dengan Zhejiang dari Tiongkok dan juga Lion City dari Singapura dan Taiwan dari Thailand. Dan memang ini kompetisi akan sangat panjang ya. Endingnya ini akan berbanding dengan Liga 1 berakhir ya, seperti mirip-mirip seperti liga di Eropa lah ya. Yang bagaimana seperti di Spanyol harus bermain di Liga Spanyol juga bermain di Liga Champions ya, khususnya untuk tim dari peringkat 1 sampai 4, lalu juga di Piala Eropa ya dari tim 4 sampai ke 8. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi akan beriringan. Jadi akan terus seperti ini. Nah, kalau bisa ya ini pandangan saja. Kalau bisa Boyan Hodak ini mengajukan jangan laga ini tapi laga selanjutnya. Lihat bagaimana jadwalnya. Ya masa iyalah PT Liga Indonesia juga dan PSSI tidak ada keringanan. Ya minimal setelah laga melawan ini jangan terlalu padat ya, ada jangka 5 hari atau 6 hari gitu. Jangan 4 hari seperti melawan Port FC dan lalu dilanjutkan di Liga 1 melawan Persija Jakarta. Nah, minimal ada jangka waktu 5 sampai 6 hari lah ya untuk persiapan tim, karena kan pemain juga kan bukan robot gitu. Yang memang bisa selalu dipaksakan dengan kondisi dan fisik yang bagus. Ya, mereka juga punya kelemahan ya, meskipun sebaik-baiknya atlet mereka selalu berlatih ya, mereka selalu mengkonsumsi makanan yang baik, yang bernutrisi dan berprotein tinggi, tapi kan tetap mereka ada masanya gitu ya, yang mana tidak bisa dipaksakan juga. Dan ini adalah harga diri menurut gue ya. Kalau Boyan Hodak nanti tampil ya melawan Port FC ini dengan pemain lapis kedua yang memang sempat dikatakan Boyan Hodak, maka ya kita harga diri gitu ya. Masa iya kita nanti memainkan pemain lapis 2 lalu kalah misalnya dengan skor yang mencolok ya. Itu kan yang malu kan bukan hanya Persib Bandung tapi kan liga kita. Nah, khusus dalam hal ini Boyan Hodak ini harus lebih memahami situasi lah. Nantilah kedepannya moga-moga ya ada keringanan gitu ya dari PT Liga Indonesia dan PSSI. Nah itu yang bisa gue sampaikan. Terima kasih. Gue tidak bisa maksimal dalam video karena ya lagi agak sedikit terkena flu gitu ya. Jadi mohon maaf jika banyak kekurangan. Silakan like jika Anda menyukai video ini, juga tekan tombol subscribe dan tulis di kolom komentar. Terima kasih, gue JP Story. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Salam sepak bola.